Halo semuanya, kembali lagi di Untung Putra Channel. Kali ini gue mau lanjutin video yang kemarin. Kemarin kan udah review G20 330 ini. Hari ini kita mau test drive bareng Mas Faris. Makasih loh Mas. Ini berapa bulan nih dikasih ke aku? Wah, ini kayaknya tinggal untung aja maunya berapa lama. Iya. Ini kondisi mobil udah nyala mesinnya. Di sini udah baru, beda sama mobil gue yang lama F30. Di sini parking brake-nya udah elektronik ya. Jadi kita tinggal masukin gigi D, tinggal injek gas, kita jalan. Kita rasain gimana rasanya. Parkir bayar nggak? Sampai parkir aja nggak ini. Nggak ada tukang parkir loh. Tadi ini berhenti cuma di rem doang, udah otomatis ngerem terus. Apa namanya itu? Auto hold. Auto hold. Nih, wong desa pakai mobil baru tuh begini nih. Kesan pertamanya nyaman udah pasti. Lebih nyaman, lebih empuk, kursinya lebih empuk dari yang tipe sebelumnya. Setirnya lebih enteng beloknya. Nah, ini lebih gede ya, lebih gede dikit nih pegangannya. Terus smooth, dan yang paling kelihatan, paling beda di kekedapan kabin. Kedapnya banget, karena tadi udah dibahas di video sebelumnya. Kacanya ini udah double glass. Jadi ini udah namanya akustik. Kaca akustik glass. Di yang depan ya, tapi ya yang depan, baris yang pertama biasanya belakang. hanya ada di seri 7. Oke, biasanya ada di seri 7, ini ada di seri 3. Gila sih, berarti worth it banget nih G20. Ini ngeri lah, aku kalau pakai mobil baru gini takutnya keracunan aja udah. Takutnya maunya SPK aja. Ini belok jelas nih, enak banget sih. Lebih enteng, suspensi bantingannya lebih empuk, lebih halus dari mobil gua. Ini bisa tukar doang sih nggak apa-apa. Tukar doang boleh nggak Mas? Ini benar-benar cerita dikit. Ini kemarin kan mobil gua kan baru bermasalah tuh F30, akinya tekor. Terus kebetulan banget langsung udah ganti aki, terus sekarang kondisinya mati lagi, kayaknya masih bermasalah lah. Terus Mas Faris hari ini datang bawa mobil baru ini. Wah, ini mobilnya rusak, suruh ganti mobil baru. Wah, ini bahaya. Karena sebelumnya Om Untung nih pakai 328i. Harusnya memang ganti ke 330i. Yang penerusnya banget nih ya. Iya. Udah, jangan 320 ya. Betul. Iya. Karena biasa bawa mobil yang kencang. Beda banget soalnya kalau emang biasa kita kalau pakai seri 3 yang tipe tertingginya, sebenarnya kalau tertingginya kan 340 kalau yang baru ya. Tapi betul, di Indonesia sekarang belum masuk di Indonesia. Ya, dijual. Tapi kalau yang dulu ada yang 335i itu yang tipe tertingginya. Tapi nggak turbo malahan. Tapi 3000. Tapi kalau secara overall, kalau orang-orang biasa pakai sekarang 330i G20 ini emang mobil yang worth it banget ya kalau buat dimilikin sekarang ya. Misalnya apalagi sekarang orang belum pakai F30, misalnya belum pakai F30 dari E90 gitu, atau baru pertama pakai BMW, ya wajib banget 330 langsung. Kalau ke 320 nanggung gitu. Itu kayak kalau di Honda itu kayak yang E sama RS. Toyota tuh yang apa ya? Tipe G sama yang tipe V gitu-gitu lah. Ini yang tipe tertingginya nih. Karena di 320i itu 184 horsepower. Di 330i ini 258 horsepower. Nah gila, udah bedanya udah banyak banget.
udah bedanya 50 horsepower lebih. Kemarin udah emang nyobain sih dari F30 yang 320i pun juga beda banget sama pakai yang lama. Shocknya pun juga beda karena yang ini adaptif ya, sama kayak yang dipakai 328, tapi ini pasti teknologinya lebih baru lagi. Kita coba di depan ada jaglukan tuh. Mana? Masih jauh. Ini dari tadi pakai apa namanya? Eco. Kalau Eco Pro itu emang pengalaman, jadi karena semuanya dibikin ekonomis, jadi AC-nya pun jadi turun dikit ya. Jadi agak nggak dingin, tapi emang ini mode paling iritnya. Jadi kalau rata-rata kalau mau enak sih pakai mode yang comfort nih. Kita ganti comfort. Kita rilis gas. Terus ganti comfort. Udah. Ya nggak ada perbedaan sih sebenarnya, cuma tenaganya nambah, AC-nya lebih dingin. Itu baru comfort. Nanti kalau kita di tol kita coba di mode sportnya. Ini kan di sebelumnya kan kita udah bahas mesin, terus akselerasinya 0 sampai 100 km per jam itu kan 5,8 detik ya. Ini emang experience-nya sih kayak kita pakai seri 5 F10 gini lah. Kemarin nyoba punya temen ada seri 5 itu, yang seri 5 nya yang sebelum ini itu dijadiin seri 3 nya yang G20 ini. Jadi dari dulu BMW itu gitu tuh, jadi seri 5 nya itu akan menjadi seri 3. Itu makanya kalau belum bisa beli seri 5, beli seri 3 nya itu udah nyobain seri 5 yang tipe sebelumnya ya gitu terus. Jadi per berapa? 5 tahun ya, per 5 tahun akan seperti itu ya. Kalau ganti nih, aduh, gitu. Enak tuh, nggak dung gitu, nggak jedung gitu rasanya. Jadi sebenarnya per berapa lama sih mas kalau keluar baru tuh BMW itu? Kalau untuk BMW biasanya kita nanti ada LCI itu life cycle impulse, atau biasanya kita kenalnya sih facelift. Untuk kalau sampai ganti total seperti F30 nih ke G20 ya kurang lebih 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Iya. Itu baru keluar model baru. Tapi kalau ke LCA biasanya cuma 2 tahun udah keluar. 2 tahun ganti. Ya, 2 tahun. Ada minor change ininya. Kayak yang dulu di 320 di F30 itu di 2000 berapa? 16 ya? 16 itu ganti di lampu, udah paling kelihatan tuh ada garisnya sedikit. Kalau ini nanti nggak tahu nih. Ini udah keren ya, mau diganti apa lagi ya? Tapi begitulah, BMW itu punya mobil Eropa lah. Pasti punya rahasia sendiri gitu. Ketika udah bikin sesuatu keluarin desain yang keren, 2 tahun lagi tuh diubah dikit makin keren gitu. Emang itu nggak tahu tuh gimana bumbunya pabrikan Eropa tuh begitu tuh, Mercy sama BMW itu. Sudah berpikir panjang pokoknya. Udah ini mungkin berapa puluh tahun lagi udah dipikirin tuh desainnya. Kan di sini kenyamanan mata itu dilihat, kalau visibility luas lah, ini luas banget. Di sini juga lebih luas karena biasanya ada head unit yang nongol di sini. Ini nggak ada. Tapi di sini ada speakernya jadi kelihatan ya. Jadi kita melihatnya jadi speaker. Terus di sini pemandangannya, instrumen clusternya kan modern banget nih karena digital semua, bener-bener full digital, mulai dari speedo sampai tengah sini. Ini juga bisa pakai jari nih, putar gini. Nah, bis. Itu ada juga di seri 5 tipe sebelum ini. Tapi ini sekarang karena ini udah iDrive 7 ya, iDrive 7 sama ini udah, kalau pengguna Apple bisa Apple CarPlay, udah bisa di mobil ini. Jadi udah di sini sih paling bantu banget tadi wireless chargingnya itu loh. Kita tinggal masukin HP di sini. Emang dia sengaja dibikin tertutup karena emang jangan pernah pegang HP lagi saat mengemudi. Karena disembunyiin di sini, ditutup aja udah.
Tapi karena semuanya udah connect kan ke semua di head unit sini, misalnya ada telepon kita tinggal angkat di sini, dari siapa udah connect semua, kontak ada semua. Kita mau telepon siapa juga tinggal, kita di sini ada voice command ya, kita mau telepon siapa bisa semua. Impresinya sih emang nggak pernah bohong sih, emang BMW sih gila. Dan kelihatan banget gagahnya di sini itu apa, depan tuh kan kelihatan tuh di kap mesin itu ada garis tegas banget. Yang naik ini kalau apa namanya amit-amit penyok itu agak susah tuh benerin itu. Dia ada lekukannya yang keren banget sih, ini dari sini udah kelihatan banget kayak apa ya, udah keren banget dari sini kelihatan, ngasih kesan lebih berotot. Jadi berotot emang, visibility luar biasa sih emang, dari spion, tengah, samping, depan semuanya bener-bener clear lah. Emang mobil ini seri 3 atau BMW secara umum itu kenyamanan mengemudinya sih yang di apa, di nomor 1 kan itu pengalaman berkendara yang nggak pernah didapetin di mobil lain. Makanya nih memang ya, kalau Untung yang sebelumnya pakai 328i ini, untungnya udah nyobain ya, C-Class juga, ngebandingin, dan sekarang saya bawain 330i ini biar ada penilaian pribadi dari Om Untung jadinya. Ini benar-benar ini user experience-nya ini nggak dibayar, nggak di apa sama sekali ya. Dia emang seneng BMW ya, emang karena emang punya BMW juga. Mungkin kalau gua punya Mercy, ngomong Mercy bagus gitu ya. Itu aja namanya nggak objektif. Nggak kok, kalau BMW emang ini. Kalian bisa nyobain kalau pengen nyobain. Kalau emang nggak percaya pengen nyobain, bisa datang ke Mas Faris atau BMW Astra lah. BMW Astra ngomong aja, bikin appointment buat test drive. Itu nanti kontaknya ada di deskripsi. Kontaknya kita taruh di deskripsi kalau mau janjian. Kalau mau nyobain BMW seri apapun yang ada unit test drive-nya, Mas Faris akan develop itulah. Siap. Kita tapi kemarin udah janjian berminggu-minggu tuh sebenarnya. Iya, ini ternyata emang mobil ini tuh emang paling best seller nih. Best seller ya. Salah satu karena driving the legend. Kalau seri 3 itu kan legendnya BMW ya. Dari dulu memang yang paling laris di seri 3. Makanya kalau kita sekarang julukannya driving the legend untuk seri 3 G20 ini, Om. Oke. Ini kita masuk tol. Kita cobain di tol kayak apa rasanya. Nanti kita pakai Sport Plus. Karena kalau nggak nyobain di tol, kurang afdol. Benar-benar. Tadi udah kita cobain di jalan-jalan kecil, di apa. Tadi kita udah nyobain juga di gang. Kayak gimana? Sampai Mas Faris aja nggak berani karena itu apa? Itu beda. Misalnya gua sekarang kalau gua sendiri suruh pakai BMW, suruh masuk gang sempit pun juga gua feel-nya itu udah ada gitu. Jadi misalnya pakai mobil yang lebih gede, misalnya kayak sekarang suruh pakai Camry misalnya. Camry kan kayaknya lebih gede ya. Tapi belum tentu mau masuk jalan tadi. Walaupun sebenarnya dimensinya nggak jauh beda. Tapi karena PD-nya mobil ini tuh kan presisinya pas belok gitu. Presisinya nggak bohong lah. Jadi ketika kita pengennya belok ke sini dikit, itu terjadi gitu. Nggak bener-bener apa ya namanya, toleransinya tuh kecil sekali kalau itu. Seakan-akan menyatu sama badan kita. Iya bener. Karena mungkin sebelumnya udah pakai seri 3 mungkin ya. Pakai seri 3, tadi nyobain pakai seri 3 walaupun yang baru udah sama, udah satu hati lah. Sehati lah ini. Begitu udah kita masuk tol, kita nanti cobain habis bayar situ pakai mode sport. Kayak apa? Oke, kita udah pakai tipe sport, depan kebetulan juga kosong.
kita langsung injek. Wah gila ini. Ininya transmisinya pinter banget ya. Oh beneran sih, ini 5 detik doang udah sampai 100. Kita udah di 120. Tapi kayaknya ntar di yang agak lurus sana kita gas lagi. Gila sih, ini smooth banget, smooth tapi kenceng. Dan suspensinya yang luar biasa, emang bener-bener nggak goyang sama sekali. Yang baru. Ya ini juga beda, ininya juga lebih apa ya? Lebih mantep gitu nih. Wah gila nih. Emang enak banget mobil. Ini yang biasanya kalau ngebut begini yang takut yang diboncengin. Ini 130 tapi anteng banget, sumpah. Oh udah 160 tadi ya. Gila ini. Mobil bener-bener smooth, anteng. Bener-bener anteng. Ya ini sih racun banget ya. Gila, luar biasa, luar biasa. Tadi yang pas pertama make itu belum nyobain sekenceng ini kan. Ini baru nyobainnya. Ini top banget, luar biasa emang. Ini di belakangnya enak ya? Di belakang gimana di belakang? Enak banget. Di belakang si Arkan dari tadi enak banget katanya. Itu udah berubah berarti. Di belakangnya juga tadi pernah sempat nyobain, di belakang enak. Jadi kita dari posisi mengemudi sama samping pengemudi itu juga udah pasti sama rasanya. Enak banget di depan, di belakang juga enak. Berarti ada perubahan dari tipe sebelumnya. Wah gila sih, gila. Tadi mau nyobain 200, nggak berani soalnya bawa orang. Kalau sendiri nanti kalau nanti ini kalau mobil ini standar sih tadi di spek bisa sampai 250 km per jam ya. Tapi harusnya sih emang beneran tembus ya, karena mobil gua aja F30 tuh lari 220 itu gampang banget. Bener-bener gampang. Jadi ke 220 km per jam itu cuma hitungan detik udah. Karena ini percepatannya 8 ya. Tapi karena ini emang pinter banget transmisinya, jadi nggak perlu kita pakai pedal shift lah. Jadi ketika kita mau nyalip sesuatu ya udah langsung aja gitu, tinggal injek dia otomatis turun gigi langsung kenceng lagi. Wah gila. Wah emang pengalamannya berkendara top, luar biasa. Ini kita masuk gang ya. Hari ini kita masuk gang. Kayak apa rasanya? Pasti kalian yang nonton pasti ngeri-ngeri ini nanti. Ini yang di dalam juga pasti pada ngeri. Oke, kita masuk gang. Nih. Ini ya. Ini gangnya sempit tapi gua ngerasa gede karena gua emang sering lewat sini. Dia. Kita sih nggak deg-degan lah kalau Ya, untuk biasa. yang bawa. Iya, Pak. Sebelumnya punya F30. Karena dimensinya beda beberapa mili doang sama F30. Jadi ya udah feel-nya udah nyatu lah. Karena apalagi mobilnya kan fun kan. Ya biasa aja lah gitu. Mau masuk gang. Oke, tadi udah nyetir lumayan lama. Kita sekarang cobain di belakang rasanya kayak gimana. Duduknya sih jauh lebih ergonomis, lebih nyaman daripada seri 3 sebelumnya, F30. Ini penyempurnaan sih. Ini rasanya kayak seri 5 yang seri sebelumnya. Semuanya nyaman. Sini kalau sendiri gini enaknya armrestnya diturunin. Udah. Paling bener nih. Dah. Oke, kita cobain di tol kayak gimana rasanya. Tadi udah bawa ngebut, si Arkan katanya bilangnya enak. Hari ini kita cobain kayak gimana. Ngeri nggak nih?
Kita di tol Depok Antasari. Oke, ini lagi kecepatan tinggi, rasanya bambinya nggak kerasa, jauh lebih enak. Ada kayak gimana ya, kalau loncat tuh kayak sep gila. Maksudnya dari impresi body tadi, dari bodinya, dari mengemudi, dari kita di belakang, semuanya impresif. Kita juga pas ngeremnya juga serem. Disetirin emang. Nah, ngeri disetirin, tadi ngegas sendiri berani sekarang, dan mantap, luar biasa ya. Oke, itu tadi rasanya nyobain nyetir sama bonceng BMW G20 330i 2020 yang di belakang ini. Tapi ini kayaknya ada mobil yang lebih menarik lagi nih, BMW Z4. Boleh nggak Mas kalau ini kita? Boleh juga dong. Oke, berarti di next video kita review mobil ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk dukungan kalian di video gue. Dadah.